Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang metode jigsaw. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu metode jigsaw. Metode jigsaw adalah model pembelajaran yang berbasis cooperative learning. Nah, cooperative learning itu apa? Yaitu pembelajaran yang terjadi ketika siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu dalam belajar. Nah, dalam pembelajaran ini yang ditekankan adalah kerjasama dari siswa. Seperti apa model pembelajaran jigsaw? Agar lebih mudah memahami, langsung saja kita bahas satu persatu langkah-langkahnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah guru atau dosen harus menentukan topik pembelajaran. Kemudian, setelah guru menentukan materi yang akan dibahas atau topik pembelajaran, selanjutnya guru memecah satu topik pembelajaran itu menjadi sub-sub topik. Dan nanti banyaknya subtopik itu akan menentukan seberapa banyak jumlah kelompok kecil dalam satu kelas. Oke, misalnya gini, topik besar yang akan kita bahas yaitu tentang anak berkebutuhan khusus. Maka, kita akan memecah topik besar tersebut menjadi beberapa subtopik. Yaitu kita akan memecah anak berkebutuhan khusus itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kesulitan belajar. Yang kedua, ADHD. Yang ketiga, gangguan bicara dan bahasa. Yang keempat, gangguan emosi dan perilaku. Oke, kita mendapatkan 4 subtopik. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa jumlah subtopik akan menentukan jumlah kelompok yang akan dibentuk. Jadi nanti kita akan membagi siswa yang ada di kelas tersebut menjadi 4 kelompok. Seandainya dalam satu kelas terdiri dari 32 siswa, maka akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Karena tadi kita mendapatkan subtopiknya ada 4. Jadi nanti dalam satu kelompok terdiri dari 8 orang. 32 dibagi 4. Jadi satu kelompok terdiri dari 8 orang siswa. Oke, kemudian guru meminta siswa untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang setiap kelompok terdiri dari 8 anggota kelompok. Jadi saat ini kita sudah mendapatkan 4 kelompok kecil dan 4 subtopik bahasan. 4 kelompok kecil di sisi kiri kita lihat dan 4 subtopik bahasan di sisi kanan. Nah, di setiap kelompok itu tidak akan membahas satu topik gitu. Kelompok 1 akan membahas kesulitan belajar, kelompok 2 ADHD, enggak seperti itu. Tetapi mereka akan membagi tugas di setiap kelompoknya. Mereka harus menugaskan 2 siswa dari tiap kelompok untuk belajar topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Maksudnya gini, misalkan kelompok 1 yang terdiri dari 8 orang itu akan membagi tugas. Kelompok 1 akan menugaskan 2 orang untuk belajar tentang kesulitan belajar, kemudian 2 orang belajar tentang ADHD, 2 orang akan belajar gangguan bicara dan bahasa, 2 orang akan belajar gangguan emosi dan perilaku. Begitu juga kelompok 2. Kelompok 2 akan menugaskan 2 orang untuk belajar tentang kesulitan belajar, 2 orang belajar tentang ADHD, 2 orang belajar gangguan bicara dan bahasa, 2 orang akan belajar gangguan emosi dan perilaku, dan seterusnya. Nah, ini yang saya contohkan, yang saya beri panah hanya kelompok 1. Tapi sebenarnya
di tiap kelompoknya ini wajib untuk mendelegasikan 2 anggota kelompoknya untuk bergabung atau untuk belajar pada tiap-tiap sub pokok bahasan. Setelah pembagian tugas dalam kelompok kecil selesai, maka siswa akan berdiskusi di dalam kelompok-kelompok yang berbeda dari kelompok yang awal tadi. Jadi, saat ini mereka berada dalam kelompok-kelompok ahli yang bertugas untuk mendiskusikan subtopik yang telah ditentukan. Subtopik kesulitan belajar, subtopik ADHD, subtopik gangguan bahasa dan bicara, dan subtopik gangguan emosi dan perilaku. Setiap kelompok ahli ini terdiri dari 2 orang dari kelompok 1, 2 orang dari kelompok 2, 2 orang dari kelompok 3, dan 2 orang dari kelompok 4. Mereka berdiskusi dengan ketentuan waktu yang sudah ditentukan oleh guru. Jadi ilustrasinya yang sudah kita bahas tadi seperti ini ya bagannya. Ada di awal mereka berada di kelompok masing-masing, kemudian mendelegasikan anggota kelompoknya untuk berada di kelompok ahli, di mana pada kelompok ahli itu mereka mempelajari subtopik bahasan yang sudah ditentukan. Semoga bisa dipahami ya untuk ilustrasinya ini. Setelah waktu habis, kelompok yang tadi terpecah ke dalam kelompok ahli diminta untuk kembali ke kelompok awal. Yang berasal dari kelompok 1 kembali ke kelompok 1, yang berasal dari kelompok 2 kembali ke kelompok 2, yang berasal dari kelompok 3 kembali ke kelompok 3, yang berasal dari kelompok 4 kembali ke kelompok 4. Jadi, saat ini setiap kelompok telah memiliki 2 orang ahli untuk setiap subtopik bahasan. Misalnya, kelompok 1 sudah memiliki 2 orang siswa yang ahli dalam subtopik kesulitan belajar, sudah memiliki 2 orang siswa yang ahli dalam ADHD, 2 orang siswa ahli dalam gangguan bicara dan bahasa, dan 2 orang siswa yang ahli dalam subtopik gangguan emosi dan perilaku. 2 orang siswa yang ahli pada masing-masing subtopik tersebut bertugas untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi ataupun yang mereka pelajari saat mereka berada dalam kelompok ahli. Mereka bertugas untuk mempresentasikan, menjelaskan kepada masing-masing kelompok. Kelompok awal ya, kelompok kecil mereka. Nah, dengan begitu, tidak ada siswa yang bergantung dengan siswa lain. Setiap siswa akan belajar, setiap siswa harapannya menjadi lebih paham. Karena masing-masing siswa memiliki tanggung jawab terhadap subtopik yang harus mereka pelajari. Demikian penjelasan tentang metode jigsaw. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.